Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, kita dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini, ya ini adalah pertemuan terakhir untuk bahasa Indonesia, yaitu pertemuan ke-8. Besok teman-teman minggu depan itu akan mulai UTS. Cepet banget ya rasanya ya. Kita baru kemarin kuliah sudah mau UTS saja. Insya Allah UTS akan dimulai hari Rabu pada tanggal hari Rabu ya. Hari Senin, Selasa kan tanggal merah ya, sehingga hari Rabu nanti UTS, nanti jadwalnya akan di-share oleh admin. Jadwal-jadwal UTS-nya, kemudian nanti pelaksanaan UTS-nya menggunakan Edu Unimugu. Mudah-mudahan teman-teman sudah terbiasa menggunakan Edu. Sudah pernah mengerjakan kuis menggunakan Edu? Sudah. Berarti sudah terbiasa, G. Kalau UTS menggunakan Edu sudah menjadi hal yang biasa karena mirip-mirip dengan kuis. Karena yang ini UTS. Nanti dengan saya ada 10 soal pilihan ganda. Dari Bu Eka meminta saya membuat 10 pilihan ganda. Nanti selebihnya dari Bu Eka dan pustakawan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai publikasi. Kemarin kita sudah menyenggol sedikit ya kaitannya dengan publikasi. Kenapa sih teman-teman harus diberikan materi mengenai publikasi? Karena salah satu profil dari S1 Farmasi adalah edukator dan seorang peneliti atau researcher gitu. Sehingga mau tidak mau teman-teman harus diminta untuk mengetahui publikasi. Maaf Bu, suaranya tidak ada. Oh iya Mbak, sebentar. Alhamdulillah satu. Oh, jadi kaitan dengan publikasi ya. Besok teman-teman ketika sudah semester 7 dan semester 8 akan mengerjakan karya tulis ilmiah ya, atau mengerjakan tugas akhir atau mengerjakan skripsi ya, dan melakukan penelitian di mana nanti hasil penelitian teman-teman akan diminta untuk submit atau untuk publikasi baik di seminar oral, di seminar nasional, seminar internasional maupun di jurnal-jurnal yang kemarin kita pernah bahas. Nah, kenapa sih harus dipublikasi gitu kan? Kenapa sih karya penelitian kita itu Suara saya bisa terdengar? Harus dipublikasi? Kenapa sih harus dipublikasi? Supaya orang lain, supaya kita memberitahukan kepada orang lain tentang karya atau hasil penelitian kita. Supaya apa? Supaya yang pertama bisa memberikan informasi kepada orang lain, gitu, tentang hasil penelitian kita, bisa menambah wawasan orang lain tentang hasil penelitian kita. Dan yang paling penting adalah untuk menghindari orang lain melakukan penelitian yang sama dengan apa yang kita lakukan. Itu tujuan untuk publikasi. Tuh, ya. Sehingga teman-teman perlu nih mempublikasi, dan besok teman-teman harus wajib untuk publikasi hasil penelitian. Ini kita kenalkan sedikit ya. Besok memperdalamnya ada di mata kuliah metodologi penelitian, di mana nanti mata kuliah tersebut ada di semester 6. Itu juga saya yang menyampaikan. Ini saya senggol sedikit mengenai publikasi. Mungkin ada yang pernah ikut lomba karya ilmiah di sini? Atau ada yang pernah ikut lomba isai, lomba menulis ilmiah gitu? Ada yang pernah ikut di sini? Belum ada yang pernah ikut satupun?
Belum, Bu. Ada ikut siapa? Belum ada pernah ikut ya? Nah, nggak masalah. Oke, nanti menulis itu adalah hal yang harus dibiasakan teman-teman. Kalau nggak biasa menulis, bukan menulis A, B, C, D ya maksudnya ya, bukan menulis maksudnya berkarya dengan tulisan, lebih tepatnya. Kalau sudah terbiasa menulis gitu ya, menulis karya gitu ya, karya ilmiah atau karya apapun itu, nanti akan memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk menyusun tugas akhir atau menyusun skripsi. Itu kebiasaan. Tapi kalau misalkan tidak terbiasa dengan menulis gitu ya, nanti akan sangat kesulitan ketika mengerjakan skripsi. Nah, kebiasaan menulis itu diawali atau dimulai dari mengerjakan tugas-tugas makalah yang diberikan oleh dosen-dosen. Kayak gitu. Kemudian atau besok kan ada praktikum ya. Nah, atau menulis hasil laporan praktikum, menulis hasil praktikum ke dalam laporan praktikum. Nah, itu tolong besok itu menjadi media untuk teman-teman belajar dan berlatih menulis. Nah, ketika menulis itulah gunakan referensi-referensi yang kemarin sudah kita pelajari. Ya. Oke, publikasi. Ya, di sini ada dua hal yang kaitannya dengan karya ilmiah. Karya ilmiah. Karya ilmiah ini apa sih sebenarnya? Karena artikel apa ya? Karena hasil penelitian kita itu dinamakan karya ilmiah. Karya ilmiah. Karya ilmiah itu karya ilmiah itu merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan karangan, pernyataan atau gagasan orang lain, di mana tulisan itu berupa data dan fakta hasil penelitian atau pengkajian. Nah, karya ilmiah ini ditulis berdasarkan metode dan sistematika yang baik, dan yang paling penting adalah dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang mempunyai ide, kemudian mempunyai gagasan, kemudian orang tersebut menuliskan gagasan dan idenya, dituliskan, kemudian dilakukan menggunakan metode dan sistematika yang sesuai, kemudian hasilnya dituangkan lagi ke dalam tulisan, di mana harus bisa dipertanggungjawabkan. Menulisnya itu harus berdasarkan fakta dan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan. Itulah karya ilmiah. Itu karya ilmiah ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan artikel ilmiah? Nah, kalau artikel ilmiah ini itu merupakan karya tulis yang dirancang, ya, jadi karya tulis yang dirancang untuk muat dalam jurnal ilmiah atau buku kumpulan artikel ilmiah yang ditulis mengikuti pedoman ilmiah. Jadi di sini ada perbedaannya ya. Kalau karya ilmiah itu sebuah laporan hasil pengkajian atau penelitian gagasan orang lain. Kemudian kalau artikel ilmiah ini memang ditulis ya, atau memang dibuat, dirancang, yang nantinya akan dimuat dalam jurnal ilmiah, kemudian akan dipublikasikan. Dan karya dan artikel ilmiah tersebut bisa diakses oleh siapapun, dapat memberikan informasi dan memberikan wawasan untuk orang lain, itu artikel ilmiah. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau artikel ilmiah itu karya tulis yang kita buat untuk kita muat di jurnal, untuk kita publikasikan supaya orang lain tahu apa yang sudah kita lakukan dan hasilnya apa. Bedanya di situ. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri suatu karya ilmiah? Suatu tulisan bisa disebut sebagai karya ilmiah. Yang pertama harus logis, ya. Kedua sistematis, kemudian harus objektif, dan harus etis. Ya, harus logis, yaitu artinya adalah sesuatu ide yang disampaikan sesuai dengan logika, dapat dinalar dan masuk akal.
Yaitu jadi yang logis yang bisa dinalar menggunakan akal pikiran kita. Kemudian harus sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis itu adalah teratur menurut sistem sehingga membentuk suatu sistem yang utuh, menyeluruh dan terpadu. Jadi nggak boleh ambiar ya. Jadi nggak boleh berantakan. Jadi harus tersistematis, harus tersusun secara baik sesuai dengan pedoman atau panduan. Kemudian harus objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi harus objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi harus objektif ya, tidak boleh subjektif. Jadi memang berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan, berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan. Jadi bukan merupakan dan tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Kemudian etis, ya. Etis itu sesuai dengan asas perilaku atau etika yang disepakati secara umum. Jadi harus etis. Jadi kalau ketika meneliti, ketika membuat suatu karya ilmiah itu harus logis, bisa dinalar, sistematis, tersusun dengan baik, harus objektif dan harus etis. Penelitian bagus tapi tidak etis. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau dulu teman-teman zaman SMA masih ingat bahwa ada penelitian yang saya agak lupa, yang domba di cloning, pengkloningan ya, cloning ya, ingat ya dulu zaman dulu kalau SMA, saya nggak tahu dulu zaman SMA guru saya pernah menyampaikan tentang cloning. Jadi ada domba di cloning tanpa melalui saya nggak lupa saya nggak lupa penelitiannya apa, intinya tentang cloning. Nah itu hasilnya ternyata berhasil dapat di cloning. Nah tapi kan itu penelitiannya bagus hasilnya, tapi kan tidak etis. Tidak etis lah, melanggar asas dan perilaku. Nanti kalau diterapkan di manusia nggak bisa, masa manusia di cloning. Itu kan nanti menyalahi aturan Tuhan kan gitu. Itu bagus penelitiannya, tapi tidak etis. Jadi akhirnya nggak boleh diteruskan. Kemudian apa saja jenis-jenis jenis-jenis karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah itu ada berupa laporan, ya, berupa paper atau makalah, berupa skripsi, berupa tesis, berupa disertasi, resensi, artikel ilmiah, ya, kemudian artikel ilmiah populer dan buku ilmiah. Buku ilmiah itu adalah gabungan-gabungan dari hasil penelitian. Nah, ada artikel ilmiah, karena kita membahas mengenai publikasi, jadi kita bahas yang berkaitan dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu apa? Artikel ilmiah itu merupakan suatu tulisan yang secara khusus, ya, yang dimana tulisan ini berdasarkan dari hasil penelitian. Contohnya bisa skripsi untuk S1 ya, bisa tesis untuk S2, kemudian bisa disertasi, atau penelitian lainnya yang dalam bentuk lebih praktis lagi. Kemudian artikel ilmiah ini biasa dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian kekhasan dari artikel ilmiah ini adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahan. Nah, ini beda. Kalau skripsi, tesis, kemudian disertasi, tugas akhir, itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Ada daftar isi, ada daftar ada halaman sampul, lembar pengesahan gitu. Kemudian ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, kalau artikel ilmiah itu tidak. Artikel ilmiah itu kalau artikel ilmiah itu biasanya terdiri maksimal itu 12 halaman. Jadi skripsi yang besok kalian buat berpuluh-puluh halaman itu, ya, sampai ada 40 halaman, 50 halaman, itu harus kalian ringkas menjadi sekitar 10 halaman. Yang nantinya akan kalian tuangkan ke dalam artikel ilmiah. Nah, nanti akan ada topik sendiri, nanti di Metopen. Bagaimana caranya membuat artikel ilmiah. Kemudian ada namanya artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ini adalah tidak
terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, ya, sebab ditulisnya secara umum atau untuk dikonsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer, ya. Kenapa dinamakan ilmiah populer? Dinamakan ilmiah populer itu karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca halayak. Contohnya majalah, surat kabar, gitu ya. Tulisan kita, misalkan tulisan kita dimuat di dalam majalah, tulisan kita dimuat di dalam surat kabar, gitu. Nah, itu kan itu namanya artikel populer atau ilmiah populer, yang dimana tidak seketat pedomannya atau aturannya tidak seketat artikel ilmiah. Karena kalau artikel ilmiah loh ya, ini biasanya akan dibaca oleh orang-orang yang memang bidangnya. Misalkan artikel ilmiah kefarmasian, pastinya yang membaca adalah orang-orang farmasi. Artikel ilmiah kedokteran, yang baca juga orang-orang kedokteran atau yang selaras dengan kedokteran. Tapi kalau artikel ilmiah populer ini, semua orang bisa membaca karena bahasanya jauh lebih mudah gitu. Karena dibaca oleh masyarakat umum. Ya, bukan dibaca oleh akademisi, peneliti, bukan. Jadi masyarakat umum. Nah, kemudian kategori jurnal ilmiah. Benar. Kemudian kategori jurnal ilmiah itu gini, artikel-artikel ilmiah kita itu akan dimuat oleh jurnal namanya. Misalkan kayak gini loh, kita nulis buku. Nah, buku kita kan dimuat oleh penerbit, gitu kan? Nah, kalau kalau artikel ilmiah yang kita tulis itu akan dimuat dan diterbitkan oleh jurnal. Siapa yang punya jurnal itu? Ya kan? Yang punya jurnal itu bisa setiap perguruan tinggi itu selalu punya jurnal. Kalau di Unimugo itu baru punya 2 jurnal, yaitu jurnal JIKK, jurnal apa kesehatan, saya lupa, ada JIKK dan ada jurnal empati. Kalau JIKK itu untuk penelitian, kalau empati itu untuk pengabdian masyarakat. Nah, untuk jurnal farmasi, Unimugo itu sedang dalam proses pembuatan. Gitu. Ya, jadi yang menerbitkan artikel ilmiah kita namanya jurnal. Dan biasanya jurnal itu dimiliki oleh setiap perguruan tinggi, setiap fakultas ataupun setiap program studi. Yang nantinya harapannya hasil-hasil penelitian orang-orang itu bisa kita terbitkan. Gitu. Nah, kategori jurnal ilmiah itu ada 3. Sebenarnya harusnya ada 4. Yaitu jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional terindeks. Jadi ada 4. Apa bedanya jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi? Itu berbeda. Kalau di perguruan tinggi itu ada akreditasi A, B, C gitu ya. Nah, di jurnal juga ada. Di jurnal itu ada Sinta. Kalau di jurnal itu namanya Sinta. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai dengan Sinta 6. Semakin rendah nilai Sintanya, semakin berkualitas jurnalnya. Kenapa sih jurnal itu harus terakreditasi? Ya, jurnal yang terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 itu adalah jurnal-jurnal yang sudah berkualitas. Dia menerbitkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Kalau Sinta 1 itu bisa sangat berkualitas. Tuh. Dan itu ada lembaganya sendiri yang untuk mengakreditasi. Kalau jurnal nasional biasa ini belum bersinta gitu. Dia nggak Sinta 1, nggak Sinta 2, nggak Sinta sampai dengan Sinta 6. Ya dia belum bersinta gitu. Jadi si jurnal penerbit ini belum mengajukan akreditasi jurnalnya. Nah, kalau jurnal nasional ini adalah punya Indonesia. Ya, yang menerbitkan adalah jurnal-jurnal dari Indonesia, baik perguruan tinggi, baik lembaga penelitian, baik organisasi profesi, baik instansi pemerintah. Gitu. Nah, kalau jurnal internasional, ini sudah ada jurnal internasional dan jurnal internasional terindeks. Kalau jurnal nasional terindeks itu yaitu, jadi internasional pun punya akreditasi. Ada ada terindeks Scopus ya. Scopus itu ada Q1, Q2 sampai dengan Q4. Semakin rendah Q-nya itu semakin berkualitas dan semakin susah kita menerbitkan artikel kita.
Yang menjadi catatan adalah tidak semua jurnal itu menerima artikel kita. Misalkan kita masukin ke jurnal A, itu bisa saja di-reject sama jurnalnya. Saya pernah masukin hasil penelitian saya, gitu, hasil penelitian saya tahun lalu waktu itu saya upload ke Sinta 1, punya UGM waktu itu, di-reject sama UGM. Karena bisa saja tidak hasil penelitiannya tidak sesuai dengan bidang atau skopus jurnalnya, atau misalkan ada hasil yang kurang pas, bisa di-reject. Tapi jangan patah hati kalau di-reject. Nggak boleh patah hati ya kalau di-reject ya. Jangan patah semangat kalau di-reject. Nah, kita masukkan lagi ke jurnal yang lainnya, yang sintanya lebih rendah lagi, misalkan Sinta 2 atau Sinta 3. Tapi teman-teman tidak boleh memasukkan artikel ilmiah kita secara bersamaan ke dalam lebih dari satu jurnal. Misalkan, wis lah buat jaga-jaga nih, misalkan gitu. Saya masuk ke jurnal 1 dan jurnal 2 bareng-bareng. Misalkan jurnalnya UGM dan jurnalnya UNS gitu kan. Secara bersamaan itu tidak boleh. Itu nggak boleh. Ya, itu dilarang. Tapi misalkan di UGM ditolak, boleh kita masukkan ke UNS. Itu baru boleh. Kalau sudah benar-benar ada pernyataan kalau mohon maaf jurnal Anda di-reject karena tidak sesuai dengan skop jurnal kita. Itu boleh kita, tapi kita nggak boleh memasukkan bersama-sama, itu dilarang, ya. Kemudian kalau jurnal internasional itu adalah jurnal-jurnal artikel jurnal-jurnal yang di bawah kepengurusan internasional. Tuh. Nah itu kalau terakreditasi dia skop Q1, Q2, Q3 dan Q4. Teman-teman kalau kita masukin artikel itu bayar, nggak gratis. Ada yang beberapa yang gratis. Tapi sebagian besar bayar. Nah, berapa besaran bayaran itu tergantung dari akreditasinya mereka. Semakin terakreditasi baik, Sinta 1 misalkan, itu bayarnya bisa sampai 2 jutaan. Satu artikel ilmiah yang pengen kita terbitkan. 2 juta. Sinta 4 itu biasanya 250 sampai 500 ribu. Ya, Sinta 3 500 ribu, Sinta 4 250 ribu. Sinta 2 750. Sinta 1 ada yang 1 juta, ada yang 1.500. Nah, kalau internasional berapa? Itu bisa sekitar 10 juta untuk satu artikel ilmiah. Tergantung skopusnya dia, Q berapa. Ya, tapi ada juga jurnal yang gratis. Tapi tergantung dari kita buka websitenya, nanti di situ bisa tertera tuh bayarnya berapa, apakah free ataukah berapa, itu ada nanti di jurnalnya. Nanti akan saya bukakan contoh jurnal yang free dan contoh jurnal yang berbayar. Ya, jadi nggak gratis ya, ada yang gratis ada yang enggak, tapi sebagian besar bayar kalau mau menerbitkan hasil penelitian kita ke dalam jurnal. Nah, jurnal apa itu? Jurnal nasional ya, jurnal nasional ini merupakan jurnal merupakan karya ilmiah yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kemudian memiliki ISSN, International Standard Series Nasional, ada nomor ISSN-nya, ada nomor izinnya. Kemudian memiliki terbitan versi daring atau online. Nah, kadang ada jurnal yang menerbitkan daring dan ada jurnal yang menerbitkan cetakan offline-nya. Kemudian dikelola secara profesional, ketepatan keberkalaan artinya apa? Ketepatan keberkalaan artinya jurnalnya itu terbit setahun berapa kali. Jadi nggak setiap bulan terbit jurnal itu, teman-teman. Jadi misalkan ada jurnal A itu 1 tahun 2 kali, di bulan Juli dan bulan Desember. Misalkan ada jurnal B yang 1 tahun 4 kali, jurnal C 1 tahun berapa kali. Semakin dia berkalanya semakin sering, artinya misalkan setahun 4 kali, setahun 6 kali gitu kan, berarti jurnal itu butuh artikel. Nah, itu bisa memberikan peluang kita untuk masuk ke jurnal tersebut. Tapi kebanyakan jurnal-jurnal nasional itu adalah terbitannya setahun 2 kali.
Terutama yang Sinta 4, Sinta 4, 3 itu masih setahun 2 kali. Yang bisa setahun 4 kali itu Sinta 1 atau Sinta 2 biasanya. UGM itu setahun 4 kali dia. Kemudian di dalam jurnal tersebut itu ada petunjuk penulisan atau pedoman penulisannya. Ada template-nya, namanya template. Misalkan abstraknya harus berapa huruf, kemudian tipe hurufnya apa Times New Roman atau Arial atau Calibri, kemudian fontnya berapa, 11, 12 atau 10. Bukannya ada petunjuk penulisannya. Dan setiap jurnal beda-beda, ya, terserah jurnalnya. Kemudian ada identitas jurnalnya, ada nama jurnalnya. Misalkan majalah Farmasi Indonesia punya UGM. Kemudian misalkan Farmasiana itu punya UAD. Farmakon itu punya UMS. Terus IJPS apa ya? International Journal apa? International Journal Pharmaceutical Research itu punya UNS. Gitu. Kemudian kalau yang punya farmasinya Unimugo yang insya Allah akan diterbitkan, akan diluncurkan itu Jurnal Farmasi Klinis dan Sains, JFKS. Jadi punya identitas. Kemudian jurnal nasional ini harus bertujuan untuk menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu. Jadi jurnal tersebut dibuat untuk menampung, ya, menampung kemudian bisa mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dari para peneliti yang akan menerbitkan hasil penelitian ke dalam jurnal tersebut. Kemudian ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan. Misalkan itu jurnal farmasi ya, nggak mungkin dong orang ekonomi buka jurnal farmasi. Buat apa coba, gitu kan? Misalkan orang hukum buka jurnal teknologi farmasi kan buat apa? Atau misalkan orang farmasi buka jurnalnya orang akuntansi kan buat apa? Enggak kan? Jadi memang ditunjukkan untuk masyarakat ilmiah atau peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan. Mungkin kalau farmasi buka jurnalnya kedokteran masih relevan, farmasi buka jurnalnya biologi masih relevan. Kemudian jurnal nasional ini diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, ya, organisasi profesi atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Jadi bisa dikelola oleh organisasi profesi, misalkan IAI, Ikatan Apotek Indonesia punya jurnal, PPNI, perawat punya jurnal, IBI punya jurnal, ID punya jurnal. Gitu. Atau badan ilmiah, misalkan Forum Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, itu juga punya jurnal. Bahasa yang digunakan dalam ini bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Biasanya kalau jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 itu is always in English. Itu selalu dalam bahasa Inggris. Sinta 1 and Sinta 2 gitu. Tapi biasanya kalau yang in Indonesia itu biasanya Sinta 5, 4 itu masih bahasa Indonesia. Tapi saya menemukan satu jurnal ya punya UMY itu masih Sinta 4, dia sudah bahasa Inggris. Tergantung jurnalnya. Kebijakan dari pengelola jurnalnya lah mau Indonesia atau in English. Nah, abstraknya ini biasanya Indonesia bisa English. Abstrak itu adalah kesimpulan dari isi penelitian kita tuh abstrak. Kemudian jurnal nasional terakreditasi. Tadi kan jurnal nasional secara umum ya. Kalau jurnal nasional terakreditasi ini sebenarnya hampir sama dengan jurnal nasional yang umum, namun bedanya adalah di sini. Bedanya di sini. Jurnal ini ya, ini bahwa jurnal yang terakreditasi ini sudah mendapatkan status akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Bedanya adalah dia sudah mendapatkan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian ini sekarang jurnal internasional. Apa itu jurnal internasional? Sama ya, seperti yang tadi dia punya ISSN. Nah, biasanya ditulis dengan bahasa resmi PBB, Inggris, Prancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok. Biasanya bahasa Inggris, biasanya, tapi tergantung. Karena bahasa Inggris itu kan bahasa yang umum ya, kalau internasional. Cuma saya pernah, bukan saya sih, waktu itu saya menerbitkan hasil penelitian tesis saya dengan pembimbing 1,
kita berusaha submit ke jurnal internasional punya Turki. Jurnal punya Turki lah, Q2 waktu itu. Nah, kita submit pakai bahasa Inggris waktu itu. Kemudian diminta oleh jurnalnya merubah ke bahasa Turki. Bayangkan, kita suruh merubah ke bahasa Turki, gimana coba caranya? Ya, akhirnya kita menghubungi proofreading. Proofreading itu adalah yang bisa menerjemah bahasa yang kita tulis ke bahasa yang dimau oleh jurnal, pastinya bahasanya lebih ilmiah. Gitu. Akhirnya kita minta, sudah alhamdulillah terbit di Q2. Tesis waktu S2 kemarin. Kemudian memiliki terbitan versi daring, kemudian dikelola secara profesional, kemudian mempunyai. Nah, ini bedanya adalah kalau yang internasional itu biasanya dewan editornya itu tidak hanya berasal dari negaranya saja. Jadi di dalam jurnal itu ada autor, ya autor itu adalah penulis kita, peneliti. Kemudian ada editor, editor itu adalah yang mengedit mengedit artikel kita sudah sesuai dengan template-nya atau belum, atau sudah sesuai dengan panduan penulisan atau belum. Kemudian ada namanya reviewer. Reviewer itu adalah orang yang menilai atau mereview jurnal artikel kita itu layak atau tidak diterbitkan di jurnal ini. Atau yang merevisi artikel kita. Itu reviewer ada 3. Nah, bisa kalau editor, reviewer, kalau jurnal internasional itu tidak hanya berasal dari negaranya saja. Bisa lintas negara. Nah, artikel ilmiah dalam jurnal internasional ini diterbitkan dalam satu terbitan, sama ya. Kemudian ditulis dari berbagai negara. Nah, bedanya dengan jurnal nasional, kalau jurnal nasional itu kan hanya ditulis oleh peneliti dari Indonesia saja. Kalau nasional. Kalau internasional itu isinya bisa berasal dari penulisnya itu bisa berasal dari berbagai negara, tidak hanya dari negara tersebut. Dan biasanya pastinya sudah terakreditasi oleh terindeks Deutsch ya, Q1, Q2, Q3, Q4, DOAJ. Ini kalau Deutsch ya sudah terindeks Deutsch. Nah, ini kalau yang jurnal internasional bereputasi tadi dia bukan terindeks. Jurnal internasional bereputasi maksudnya. Kan tadi kalau jurnal nasional, ada jurnal nasional terakreditasi ya. Kalau jurnal internasional ada jurnal internasional, kemudian ada jurnal internasional bereputasi. Nah, bedanya apa? Sama dengan jurnal internasional yang tadi, hanya bedanya dia ada di sini bedanya. Kriteria tambahnya di sini. Dengan kriteria tambahan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi. Di Scopus, Web of Science, memiliki impact factor atau dampak faktor dari ICI, Web of Science. Ya, nah ini biasanya Q1, kalau impact faktornya semakin tinggi, itu semakin bagus. Nah, ini daftar jurnal nasional punya Indonesia. Teman-teman bisa membuka 3 alamat ini. Portal Garuda, ya, Sinta. Sinta ini kalau portal Garuda ini campur. Isinya jurnal. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada berarti siap-siap besok. Oke, kalau portal Garuda ini Siap-siap evaluasi materinya. Portal Garuda ini adalah isinya jurnal-jurnal yang umum, bisa terakreditasi, bisa belum terakreditasi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Sebentar ya Assalamualaikum teman-teman, warahmatullahi sebentar wabarakatuh. ya.
Baik, selesai matrikulasi, lanjut ini. Oke, ini portal Garuda tadi ya. Kemudian ini kalau ada alamat Sinta. Kalian buka alamat ini tuh isinya adalah jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi nasional. Ya, di sini. Kemudian di data jurnal ilmiah LIPI juga sama dengan portal Garuda. Tapi kalau misalkan mau melihat yang terakreditasi, teman bisa cek di sini. Nanti kita praktekkan. Ini untuk yang terindeks Scopus, bisa menggunakan link ini ya, atau menggunakan link ini. Nah, kemudian teman-teman bahwa publikasi, karena kita berbicara tentang publikasi hari ini, publikasi itu tidak hanya di jurnal ilmiah, tidak hanya di jurnal nasional, tidak hanya di jurnal internasional. Publikasi itu bisa melalui international conference atau seminar internasional atau seminar nasional, itu bisa. Ini kan saya contohkan undangan seminar nasional, undangan seminar internasional. Ya. Bisa. Nah, kalau yang seminar nasional, ya kalau seminar nasional itu dihadiri oleh peneliti-peneliti dari Indonesia saja. Dan itu biasanya berbahasa Indonesia dalam kita mempresentasikan hasil penelitian kita. Tapi kalau yang kalau yang international conference atau seminar internasional itu biasanya bisa diadakan penyelenggaranya bisa Indonesia, namun nanti yang menyampaikan dalam kita presentasi menyampaikan hasil penelitian kita itu in English, menggunakan bahasa Inggris. Di situ bedanya. Dan itu bisa diikuti dari berbagai belahan dunia. Nah, di dalam penulisan jurnal kan tadi saya sampaikan bahwa setiap jurnal itu mempunyai karakteristik atau pedoman penulisan masing-masing. Tapi yang jelas di dalam panduan penulisan itu harus ada ke-9 ini. Harus ada judulnya apa? Ya, kemudian setelah judul harus ada penulisnya, asal penulisnya, email penulisnya, kemudian ada abstrak Indonesia atau bisa Indonesia English, ya, kemudian keyword atau kata kunci, kemudian ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, landasan teori, tujuan penelitian dan pemecahan masalahnya, kemudian ada metode penelitian, ya, kemudian ada hasil penelitian, ada pembahasan, ada beberapa jurnal yang hasil dan pembahasannya menjadi satu. Tapi ada jurnal yang hasil sendiri, pembahasan sendiri. Kemudian ada kesimpulan dan saran, ya, kemudian ucapan terima kasih yang ditunjukkan kepada lembaga yang membantu lancarnya penelitian kita, sehingga penelitian kita bisa dipublikasi. Atau misalnya yang memberikan dana, kan biasanya penelitian itu dari hibah-hibah ya, atau yang memberikan fasilitas. Nah, itu ucapan terima kasih. Kemudian biasanya ada konflik kepentingan. Tapi ada beberapa jurnal yang menyertakan konflik kepentingan, ada yang tidak. Kenapa sih ada konflik penelitian, konflik kepentingan? Itu menunjukkan bahwa jurnal kita, penelitian kita itu tidak ada masalah dengan siapa-siapa gitu. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Pasti ada ini. Nah, ini tidak perlu saya bahas satu persatu karena nantinya itu akan teman-teman pelajari di metodologi penelitian. Oke. Sekarang saya akan memberi contoh undangan seminar internasional atau seminar nasional yang di situ kita bisa publish penelitian kita. Saya harus buka web WhatsApp. Ini hadir semuanya. Kalian yang izin. Saya sedang buka web.
Sebentar ya, sedang membuka web WhatsApp untuk memberi contoh. Oh, atau enggak ini aja, wes belajar kali ya. Contohnya ya, coba ya, seminar reflect, coba reflect. Oh, ini ada nih. Nah, ini contohnya. Sudah terlihat belum ya di layar teman-teman? Terlihat, Bu. Sampun, Bu. Lihat ya. Soalnya ada seminar nasional yang tidak ada presentasi oral, tapi ada seminar nasional yang bisa presentasi oral di situ. Cara membedakannya apa? Nah, itu nggak bisa diperbesar, bisa nggak? Bisa. Di sini seminar nasional dan call for paper. Ini biasanya kita bisa publish. Kemudian temanya sesuai nggak dengan kita? Di sini temanya bukan ya, nggak sesuai. Coba yang sesuai. Ini tema yang bisa dipublish di seminar ini itu ada kesejahteraan guru misalkan, ada kompetensi guru, kesetaraan guru, perlindungan anak, kemudian keragaman pendidikan luar sekolah. Nah ini kan oke, bisa nih call for paper, tapi temanya nggak sesuai dengan bidang kita kan, nggak bisa kita publish di sini. Itu nggak bisa karena temanya tidak sesuai dengan bidang keahlian kita. Nah, yang sesuai sebentar level nasional dan for paper farmasi. Yang kemarin yang saya ikuti mana ya? Oh ini. Bukan. Yang mana yang saya ikuti ya? Farmasi uwer-uwer. Nah, sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah ya? Di sini ada seminar nasional dan call for paper. Nah, ada seminar nasional dan call for paper. Nah, kita lihat. Oke, seminar nasional ada ini nih, ada call for paper-nya. Biasanya kita publish di sini. Nah, dicek temanya bisa nggak? Kita masuk nggak temanya? Kita cek. Temanya di sini ada penyelenggara makanan, gizi masyarakat, pangan, kehalalan pangan, keamanan dan ketahanan pangan, keselamatan dan kesehatan kerja. Ada farmasi bahan alam di sini, ada farmakologi, ada teknologi farmasi. Misalkan penelitian saya misalkan, saya meneliti kaitannya dengan teknologi sediaan farmasi. Saya mau publish nih penelitian saya. Coba di sini ada nggak sih temanya? Masuk temanya. Bisa kita publish di sini. Ya, jadi tidak sembarang kita bisa publish ke seminar nasional terserah yang ada gitu ya. Tapi kita juga harus melihat tema yang disediakan oleh penyelenggara seminar nasional. Nanti di sini akan ada namanya, bisa dibesar nggak? Nah, di sini akan ada namanya, ini masih ada biayanya teman-teman. Dosen lebih mahal daripada mahasiswa. Mana ya tadi ya? Ininya apa namanya? Nah ini batas waktu pengiriman. Nah, ketika teman-teman mengikuti call for paper di seminar nasional atau publikasi di seminar nasional, itu kalian harus mengupload abstrak, kemudian mengupload full papernya. Ya, nah template-nya pakai apa? Biasanya template-nya ada di link pendaftaran. Mengikuti template yang disediakan oleh ini. Nah, bedanya apa dengan yang internasional? Internasional pasti berbeda. Internasional. Yang sering ada yang cover itu UM sama UGM.
Ini. Ada cover papernya nggak nih? Ini, lihat ya. Kan bicaranya orang Indonesia semua ya, kalau seminar nasional ya. Nah, ini seminar internasional. The Second International Conference on Pharmaceutical Update. Ini dokternya bukan farmasi ya. Nah, di sini konferensinya ini pembicaraan dari Indonesia, dari luar ya. Dari mana ini? Jepang. Ya, Hushu University. Kemudian ini dari UMY dari Indonesia, ini dari luar negeri. Ya kan? Dari Hanover Medical School. Nah, itu kan tidak hanya berasal dari Indonesia saja kan ya. Nah, kemudian di sini ada nggak? Oh, di sini tidak menyediakan call for paper. Oh, di sini tidak menyediakan call for paper. Kita nggak bisa publish di sini, dia nggak ada di sini. Di sini ya, call for papernya is nothing. Oh, iya, ada nih. Nih, paper publication opportunity. Dari leaflet aja udah bahasa Inggris. Ya, setiap paper akan dipublikasikan di proceeding internasional dengan nomor ber-ISBN. Kemudian tadi ada nomor lisensinya, ISSN atau ISBN. Kemudian semua paper akan direview double blind, artinya adalah ada 2 review. Kemudian kita nggak tahu review itu siapa yang mereview, dan yang mereview itu nggak tahu siapa artikel siapa yang dia review. Itu double blind. Jadi sama-sama nggak tahu. Jadi benar-benar pure free dia mereview artikel penelitian itu isinya. Tidak memandang itu dari mana dan siapa yang menulis. Kemudian semua paper yang diterima, all accept paper will be processed, semua paper akan diterima. Semua paper yang diterima akan diproses untuk dipublikasikan di proceeding yang terindeks Scopus atau terindeks DOAJ dan di jurnal yang sudah terakreditasi oleh Sinta. Oke. Setiap artikel yang nggak dipublish atau nggak diterima dalam di proceeding atau dimanapun itu, papernya tidak dipilih antara nomor 1, 2, 3 ini, tetap akan dihubungkan dengan Google Scholar yang terindeks jurnal. Jadi dia akan dipublikasikan ke jurnal yang tidak terakreditasi. Nah, ini kalian cek. Oh, berarti saya bisa nih publish di sini. Saya mendapatkan jadi presenter jadi presentasi oral. Kemudian saya juga artikel saya bisa dimuat nih di ketiga ini atau di proceeding nasional, proceeding ber-ISBN, proceeding nasional atau proceeding terindeks atau bisa di jurnal Sinta. Nah, bedanya apa sih proceeding dan jurnal, proceeding dan artikel? Kalau proceeding itu hanya abstraknya saja, teman-teman, kumpulan dari abstrak-abstrak. Itu proceeding. Tapi kalau jurnal itu adalah memuat artikel-artikel, utuh full paper dari abstrak sampai dengan daftar pustaka. Kalau proceeding itu hanya abstrak. Nilainya itu lebih tinggi kalau jurnal daripada proceeding. Gitu. Nah, kemudian temanya tentang apa? Ini temanya tentang penyakit saraf. Nah, scope papernya apa? Oh, scope papernya itu adalah obat farmakologi untuk persarafan, kemudian pharmaceutical care, pelayanan kefarmasian untuk penyakit saraf, farmakoekonomi untuk obat-obatan saraf, kemudian formulasi obat dan perkembangan obat untuk pengobatan saraf, kemudian toksikologi untuk pengobatan saraf, semua tentang persarafan. Nah, artikel kita bisa masuk nggak ke dalam scope ini? Kalau nggak bisa, berarti nggak usah. Gitu. Tapi di sini ada tulisan other. Nah,
Other itu bisa aja misalkan punya penelitian tapi tidak berkaitan dengan persyarafan. Kalian WA aja ininya apa namanya? Kontak person ada di sini. Kalau WA in Indonesia, ini yang mengadakan orang Indonesia UMY di Indonesia WA-nya. Mohon maaf Ibu atau Ibu, saya ada artikel yang di bidang ini, bisakah, bisa nggak saya saya publikasikan ke seminar nasional, seminar internasional di tempat Ibu. Misalkan bisa, ya sudah kita masukkan. Kalau tidak berhubungan dengan kopi ada di ini. Tapi nggak mungkin teman-teman ya yang mengadakan perguruan terus kita publis di situ tuh nggak boleh. Ya, kecuali itu skala nasional kayak Eurecall itu umum, itu boleh. Tapi kalau udah bidangnya spesifik ke keguruan, nggak bisa kita submit ke situ. Atau misalkan bidangnya ke hukum gitu, bidang hukum, kita nggak bisa publish di situ. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang coba kita akan mengecek artikel ilmiah. Kita mengecek jurnal ya, salah satu jurnal. Kita ke jurnalnya farmasi yang bahasa Indonesia tuh nggak ada bahasa Indonesia sih, UGM yang pernah mereject artikel saya ini. Nah, ini jurnal farmasi UGM. Lihat, ini hanya contoh saja. Masih uwer-uwer. Nah, ini dia. Ini jurnal Indonesian Journal of Pharmacy. Ini salah satu jurnal farmasinya UGM. Nah, lihat, ini adalah alamat jurnalnya. Ini jurnalnya farmasi UGM. Di dalam website-nya dia, gitu kan, itu ada home, about, login, search, current, archive, announcement, kemudian index and abstracting, journal history, and contact. Nah, ini kalau login, nah, kalau kita mau masukin artikel, itu harus login dulu, harus bikin akun dulu. Di sini ada focus and scope. Nah, si jurnal ini menerima penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ini yang ada di sini. Ya, kemudian kita mau lihat apanya, bayarnya berapa sih gitu kan, atau dia berapa kali terbit sih, author fee. Ini 100 USD itu 1 juta. Setiap satu artikel yang berhasil diterima. Jadi kita submit dulu, habis memasukkan itu tidak langsung bayar. Submit, kemudian nanti ada proses review. Ada proses review dari reviewer, dari editor, itu nanti akan ada proses review di situ. Pada review nanti akan dikembalikan ke kita diminta untuk memperbaiki, kita perbaiki, kita kembalikan lagi. Nanti kalau masih diminta untuk memperbaiki, kita perbaiki lagi. Kalau gitu kita kirim lagi. Nah, kalau sudah tidak, terus ada jawaban diterima. Nah, baru nanti kita akan diminta untuk membayar. Jadi nggak submit langsung bayar, tidak. Kalau sudah jelas diterima. Kalau nggak diterima ya nggak bayar. Kita harus berhenti atau berpindah hati gitu ya. Cepat move on kalau di reject sama jurnal. Kemudian berapa kalikah dia terbit? Dia di mana ya? Oh, jangan itu dulu deh. Nah, tadi saya bilang bahwa setiap artikel itu punya template-nya ya, punya panduan. Bisa ada di sini. Di template. Nah, nanti di sini. Ya. Sini. Kemudian di mana ya? Yang dia terbit berapa tahun sekali, sebentar. Misalnya sebenarnya tuh punya apa namanya? Punya susunan, punya layout berbeda-beda. Kita checking. Nih, publication frekuensi. Nah, ini publication frekuensi, kita pengen tahu ini jurnal itu terbitnya bulan apa aja ya. Nah, jurnal ini itu akan terbit pada antara Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September,
Oktober sampai Desember. Berarti dia ada 4 kali terbit. Dia ada 4 kali terbit, teman-teman. Ya, itu jurnalnya. Nah, sekarang itu contoh, salah satu contoh. Saya memperkenalkan jurnal yang Sinta 1 supaya kalian termotivasi untuk publish di Sinta 1. Walaupun saya sendiri juga belum berhasil, nggak masalah. Gagal itu bukan hal yang harus membuat kita putus asa, tapi malah kegagalan itu membuat kita semakin tertantang dan terpacu harusnya. Sekarang kita membuka contoh artikel. Ini saya punya beberapa artikel ilmiah, teman-teman, kalau pengen tahu sudah berapa artikel yang berhasil saya terbitkan. Ini beberapa artikel yang sudah saya terbitkan. Ada sekitar 20 artikel selama 4 tahun jadi dosen, ya enggak sih, 3 tahun jadi dosen, sudah ada 20 artikel yang berhasil saya terbitkan dengan tim. Ini artikel-artikel sudah berhasil saya terbitkan. Dan kebanyakan saya sebagai penulis pertama. Ini saya contohkan artikel yang saya gandeng mahasiswa. Walaupun mahasiswa ini bisa berhasil loh di Sinta 3. Ini contohnya, ini punya Dwiki Fitria. Salah satu mahasiswa angkatan pertama yang dia berhasil publish di jurnal Sinta 2-nya UNS. Untungnya saya punya kenalan di situ, teman. Jadi dipermudah untuk proses reviewnya. Masih uar-uar juga. Hanya laptopnya sudah minta diganti ini. Ini mau saya contohkan artikel. Nih, bisa di-download. Ini punya Mbak Dwiki yang sudah publish, teman-teman ya. Ini kenapa saya bukakan ini? Supaya teman-teman tahu, oh ternyata bisa loh mahasiswa terbit di jurnal. Ini punya mahasiswa ini Mbak Fuan. Ini nama pertama mahasiswa, nama kedua saya. Ini Mbak Dwiki. Nama pertama saya, NZW, Kiromah itu saya. Nah, kemudian mana lagi yang nama pertama mahasiswa? Nama pertama mahasiswa nih, Mas Wahyu Rahmatullah, ini juga mahasiswa. Sinta itu juga mahasiswa. Sinta Wahyu Septiani mahasiswa. Ini juga mahasiswa Agung Setiawan. Nah, penulis duanya saya karena bimbingan saya. Ada lagi nggak ya? Zesi, mana Zesi? Oh, ini Eko. Eko ini juga mahasiswa, terbit di jurnal. Jadi, mahasiswa sudah beberapa yang pernah melakukan. Kemudian kakak tingkatmu yang sekarang semester, yang sudah mau wisuda besok, itu juga banyak yang mengikuti seminar presentasi oral, teman-teman. Itu juga banyak. Kemarin ini besok 10 mahasiswa mau presentasi oral di UMY. Kemarin ada sekitar 15 mahasiswa presentasi oral di Eurecall. Lebih susah ujian skripsi daripada presentasi oral. Tadi saya bukakan contoh jurnal yang sudah publish. Habis ini sudah selesai kuliahnya. Saya contohkan yang punya mahasiswa aja ya, biar kalian terpacu untuk besok saya kalau skripsi saya harus bisa nih terbit di jurnal skripsinya. Kalau bagi saya itu merupakan merupakan karya yang besar kalau bagi saya loh ya. Ketika hasil saya itu bisa terpublish itu merupakan suatu kebanggaan bagi diri sendiri. Kalau jadi mahasiswa, ini sudah terlihat jurnalnya kah? Sudah ya. Ini jurnalnya Mbak Dwiki Fitri. Nama pertama mahasiswa, teman-teman. Jurnalnya di Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research. Punyanya UNS, Sinta 2, kalau nggak salah, apa Sinta 3, saya lupa. Ini ada identitas jurnalnya ya. Oke. Kemudian ada judul jurnalnya, judul penelitiannya. Ya. Kemudian ada nama penulisnya,
Nah, biasanya kalau nama penulis, ya teman-teman, biasanya itu koresponden autornya itu pembimbing pertama. Yang di ini pembimbing pertama biasanya. Ini ada alamatnya, alamat si tiga penulis ini. Kemudian ada email korespondensi. Korespondensi itu artinya adalah orang yang bertanggung jawab atas penelitian ini. Kalau ada tanya-tanya itu bisa ini email ke sini. Saya pernah beberapa kali di email menanyakan kaitannya dengan penelitian yang sudah dipublish. Kemudian ada abstrak. Ini abstraknya Indonesia. Kemudian ada kata kuncinya. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu biar kalian penasaran, jadi semester 6 ya. Kata kuncinya itu harus kita tulis kata-kata yang akan sering dicari oleh peneliti lainnya. Misalkan, peneliti pasti akan mencari tentang nanopartikel. Kalau mereka mengetik nanopartikel, daun salam, kitosan, ya di dalam Google Scholar itu bisa saja punya kita yang muncul. Ya. Ini abstrak Indonesia, ini abstrak Inggrisnya, ini keywordnya, bahasa Inggrisnya dari kata kunci ini. Kemudian ini pendahuluan, ini skripsinya dia. Pendahuluan, ya, berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian dan pemecahan masalahnya. Di sini ini latar belakang pendahuluan, terus ada bahan dan metode, kemudian ada prosedur penelitiannya, kemudian ada hasil dan pembahasan di sini jadi satu, ya, hasilnya kemudian langsung dia bahas, kemudian ada kesimpulan dari hasil penelitiannya, kemudian ada ucapan terima kasih, ya, ucapan terima kasih dia merupakan apa namanya penelitiannya dia dibiayai dengan dana PKM, program kreatif mahasiswa. Besok teman-teman kalau ada PKM, ya, di PKM itu silahkan bergabung dengan kakak tingkat untuk membuat PKM. Ada PKMP, udah pernah belum ya? Besok habis UTS akan dijelaskan. PKM itu apa sih? Gitu. Nanti habis UTS, sekarang aja. Nah, ini Mbak Dwiki ini merupakan salah satu mahasiswa yang penelitiannya didanai oleh ini. Jadi dia nggak bayar penelitian, nggak skripsi. Ini kalau misalkan dia bayar skripsinya ini bisa habis 5 jutaan. Tapi karena dia dibayar atau didanai itu dia nggak mengeluarkan dana sepeser pun. Dan penelitiannya dia bisa lakukan di semester 5. Jadi semester 7 teman-teman yang lagi pada pusing ngambil data penelitian, dia sudah kipas-kipas. Dia udah nggak pusing dengan ngambil data di lab, karena dia sudah melakukan sebelumnya. Dan kita punya kebijakan, ya, kalau ada mahasiswa yang lolos pendanaan PKMT, yaitu program kreativitas mahasiswa yang bidang penelitian, kalau berhasil didanai, ya, PKMP-nya itu bisa dijadikan skripsinya. PKMP loh ya, yang penelitian loh ya, karena dia PKMKA, ada PKM apa, yang penelitian ini salah satu contohnya, dan dia berhasil terbit di Sinta 2. Ini ada kepentingan konflik, ya, deklarasi konflik kepentingan, tidak ada konflik dengan siapapun, ada daftar pustakanya, gitu. Nah, inilah salah satu contoh artikel penelitian. Iya, saya tunjukkan supaya kalian ada motivasi nih, mumpung masih awal-awal semester gitu ya. Masih apa nih yang perlu saya persiapkan dari sekarang gitu, supaya bisa mencapai hal-hal yang ingin kalian capai. Karena bagi saya itu keberhasilan mahasiswa itu bukan berasal dari IP. Ya, jadi keberhasilan mahasiswa dikatakan berhasil itu bukan dari IP yang bagus. No, kalau saya no. Karena saya dulu salah satu mahasiswa yang IP-nya nggak terlalu bagus. Saya dulu IP-nya ya di atas 3 pastilah ya, S1, 3. Tapi bukan yang bagus-bagus banget, enggak, yang enggak sampai kulot, enggak. Tapi seluruh aktivitas saya S1 itu saya habiskan untuk mengasah soft skill saya. Saya ikut organisasi, saya ikut PKM, gitu ya. Walaupun waktu itu belum berhasil PKM-nya, tapi saya ikut organisasi dari semester 1 sampai semester
7 apa ya? Oh, sampai sampai bikin skripsi pun saya ikut organisasi. Iya. Karena ketika besok kalian bekerja, Mbak Syakira boleh di-mute. Karena besok ketika kalian bekerja, itu yang membuat kalian bertahan di tempat bekerja adalah soft skill kalian. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang sudah bekerja atau belum, tapi itu sudah terbukti teman-teman. Akan ada perbedaan orang yang dulunya pernah ditempa berbagai masalah kehidupan, kemudian dia berhasil mengatasinya, itu jauh lebih berbeda ketimbang orang-orang yang nggak pernah ikut organisasi, kerjanya cuma kuliah gitu kan. It's boring to me gitu. Itu kayak boring banget sih hidupnya gitu, hanya buat kuliah gitu kan. Kuliah, ngerjain tugas, ngerjain laporan, and finish gitu, selesai. Jadi mumpung kalian masih semester 1 ini ya, coba dirancang hidupnya kalian ke depan. Apa yang mau kalian lakukan untuk ke depannya? Apa yang akan menjadi bekal kalian? Eman-eman loh masa-masa keemasan ini. Ini saya yang umurnya sudah berumur, saya nggak bahas loh ya, ini yang bagi yang masih muda-muda gitu. Eman-eman teman-teman, kalau waktunya kalian dihabiskan hanya untuk kuliah gitu, kemudian hanya untuk mengerjakan tugas. Saya dulu S1 itu IP-nya 3,3, nggak sampai 3,5. Karena waktu saya habis untuk organisasi, habis untuk urusan sini. Tapi to me itu tuh membanggakan bagi diri saya sih. Saya puas dengan dulu saya S1. Tapi ketika saya apoteker, ya, ketika saya apoteker, kan saya nggak ikut organisasi apapun ya, fokus ke kuliah. Saya bisa kok kumlot apoteker. Karena saya fokus untuk belajar. Bisa saya kumlot atau apoteker. S1 nggak bisa saya kumlot 3,3. Karena waktu saya itu habis untuk organisasi, habis untuk menghadapi masalah sana sini, gitu. Tapi apoteker bisa kok kumlot, S2 bisa kumlot. Tapi memang hanya ngurus itu, kuliah. Jadi kalau misalkan kalian S1 hanya kuliah tok, aduh sangat disayangkan sekali. Ya, sayang banget. Apalagi ngurusin hal-hal yang nggak berguna ya, karena hal yang nggak bermanfaat, misalkan kayak galau sama pacarnya, rebutan perempuan, rebutan laki-laki, itu nggak menurut saya itu bukan hal yang penting itu dalam hidup. Ngopo jalan ngurusi anak ewong, belum tentu itu jodohnya kita, ya nggak sih? Iya kan? Ngapain coba? Nah, kalau misalkan kalian mau jadi orang hebat, maka bersusah payahlah terlebih dahulu. Kalau ada masalah, dihadapi, jangan dihindari. Hadapi, stubrukan masalahnya itu. Ya, setiap kalau kalian mau dihadapi masalah, kalian harus bersyukur. Ya, kalau ada masalah datang, kalian bersyukur bahwa, oh ya Allah, ternyata Allah masih sayang sama saya. Ya Allah, ternyata Allah akan meningkatkan derajat kehidupan saya. Kalau hanya lempeng aja, aduh nih jangan-jangan Allah nggak perhatian lagi sama saya. Jangan-jangan Allah nggak memberikan kesempatan saya untuk belajar. Ya, ini masih satu loh ya. Saya paham sekali kalian belajar online itu sangat membosankan gitu ya, sangat lelah pikirannya dengan tugas-tugas gitu kan. Tapi itu perjuangan. Tapi jangan hanya dihabiskan untuk mengerjakan kuliah saja. Soft skill itu butuh diasah teman-teman. Manajemen emosi, manajemen diri, manajemen waktu, itu belajar dari sekarang. Jangan sampai besok ketika kerja kelimpungan, ada masalah sedikit kolaps gitu kan. Masalah sedikit keluar dari pekerjaan. Sekarang masalah sedikit ngadu ke orang tuanya. Masalah sedikit apa? Jangan kayak gitulah jadi orang ya. Ya, kemudian kalau ada hal-hal yang menyulit, kalau ada hal-hal yang misalkan menjadi masalah yang menurut kalian itu susah diselesaikan dan butuh bantuan dosen pembimbing akademik, sampaikan ke dosen pembimbing akademik. Misalkan, ya Allah Bu, saya udah berusaha menyelesaikan, tapi ini udah mentok banget nih, saya udah nggak bisa ngapain lagi gitu. Sampaikan, cerita, insya Allah dosen-dosen farmasi akan sangat open untuk menerima untuk menerima masalah kalian, dan insya Allah kami akan berusaha untuk menyelesaikannya. Gitu. Teman-teman, itu pesan dari saya, sedikit pesan dari saya.
yang dulu pernah jadi mahasiswa, yang tidak jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi mahasiswa yang suka kemana-mana gitu kan. Tapi tetap kuliah itu penting, karena kuliah itu amanah dari orang tua. Kuliah itu adalah tanggung jawab kita kepada orang tua kita atau kepada orang-orang yang membiayai kuliah kita. Saya organisasi jalan, tapi saya dibuktikan bahwa IP saya jangan sampai di bawah 3,25 gitu. Saya harus bisa 3,2 di atas 3,25. 3,3 lah, mepet sedikit nggak apa-apa lah ya, 3,3. Itu ya teman-teman ya. Kuliah itu penting ya. Kuliah itu penting, tapi soft skill juga jauh lebih penting. Kalau bisa dua-duanya harus seimbang. Gitu ya, semangat ya. Jangan sampai baru segini sudah putus semangat ya. Tetap semangat, pokoknya apapun masalahnya dihadapi. Ya, apapun masalah dihadapi, jangan dihindari atau jangan lari dari masalah, hadapi saja masalah. Pasti Tuhan Allah itu sudah memberikan solusi di depan kita, hanya saja Allah itu menunggu solusi mana yang mau dihampiri, solusi A, B, atau C. Itu teman-teman ya, tetap semangat semuanya, minggu depan kita UTS. Ya, kalau yang belum ikut organisasi, ikutilah organisasi. Kalau ketika masuk organisasinya mati misalkan, ya kalian menjadi visioner. Artinya kalian menjadi bukan visioner ya, kalian menjadi orang yang bisa menghidupkan organisasi itu. Jangan yuk masuk organisasi kok ini mati ya organisasinya ya, terus ya wis lah ikutan mati aja gitu. Mati kegiatannya maksudnya, ya. Kalian harus bisa menghidupkan. Pokoknya rugi nek cuma kuliah tok wis tak jamin. Oke, selamat sore semuanya. Nanti materi akan saya share di LMS ya. Sampai berjumpa. Mudah-mudahan kita masih ada diberi kesempatan untuk berjumpa. Besok praktikum juga dengan saya. Offline, jaga kesehatan selalu, jaga kesehatan diri, kesehatan mental, kesehatan jiwa, semua dijaga. Jangan lupa selalu beribadah tepat waktu bagi saya juga ya, saya untuk diri saya sendiri juga. Lupa ibadah tepat waktu, jangan lupa selalu mendoakan orang tua, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Saya akhiri untuk pukulan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting. Izin tanya, Siapa yang nanya? mau tanya itu untuk UTS minggu depan atau